Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat dan tetap semangat buat kalian yang belajar di rumah. Video kali ini Ibu Puji Rahayu akan melanjutkan bahasan suhu dan perubahannya bagian kedua, yaitu tentang skala suhu termometer. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu 1. Memahami tentang 4 macam skala termometer, 2. Menghitung konversi beberapa skala suhu. Ingatkah pelajaran lalu bahwa satuan suhu secara internasional adalah Kelvin? Tapi waktu saya cek suhu badan, kok dikatakan suhu saya 36,5 derajat Celcius? Terus yang benar satuan suhu itu Kelvin apa Celcius? Ya, semuanya benar. Satuan suhu ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi berdasarkan skalanya, termometer zat cair ada 4 macam. Skala ini dinamai sesuai dengan nama penemunya. Yang pertama adalah Anders Celsius, seorang berkebangsaan Swedia yang dikenal dengan skala Celsius. Kemudian yang kedua adalah Reaumur, seorang yang berkebangsaan Prancis. Yang ketiga, Gabriel de Fahrenheit, yaitu orang berkebangsaan Jerman dan dikenal termometernya dengan skala Fahrenheit. Dan yang terakhir adalah Lord Kelvin, seorang berkebangsaan Inggris, dikenal skalanya dengan suhu Kelvin. Lalu apa yang membedakan dari 4 skala termometer tersebut? Perbedaannya terletak pada angka titik tetap terbawah dan titik tetap teratas pada skala termometer tersebut. Kita lihat selengkapnya yuk. Perbandingan 4 skala termometer sebagai berikut. Di sini ada termometer kosong yang belum diberi skala. Ini adalah menurut pendapat Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat-empatnya menggunakan titik acuan tetap teratas dan titik tetap terbawah. Ini adalah garis tetap teratas yang diambil dari titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Kemudian yang terbawah adalah titik tetap terbawah diambil dari titik beku air atau titik lebur es. Setelah menentukan titik tetap teratas dan titik tetap terbawah, yuk kita lihat pendapat para ahli penemu termometer tersebut. Setelah menentukan titik tetap teratas dan titik tetap terbawah, yuk kita lihat bagaimana angka-angka menurut para ahli penemu termometer ini. Kita lihat sekarang Celsius. Kata Celsius, titik tetap teratas atau air yang sedang mendidih mempunyai titik didih air 100 derajat. Kemudian, air yang membeku itu memiliki suhu 0 derajat dengan catatan pada tekanan 1 atmosfer. Berbeda dengan Reaumur. Reaumur mengatakan bahwa air yang mendidih memiliki titik didih air 80 derajat dan air yang sedang membeku memiliki titik beku atau titik lebur 0 derajat. Berbeda juga dengan Fahrenheit. Fahrenheit berpendapat bahwa air yang sedang mendidih memiliki titik didih air 212 derajat dan air yang sedang membeku atau es yang sedang mencair memiliki titik beku 32 derajat. Kemudian Kelvin juga mengatakan berbeda, bahwa titik didih air itu 373, sedangkan titik lebur es atau titik beku air itu 273. Langkah selanjutnya adalah angka-angka yang ada di sini, di atas ini merupakan titik tetap teratas dan yang di bawah ini adalah titik tetap terbawah. Kemudian di antara titik tetap teratas dan terbawah ini, kemudian dibuat skalanya, dibuat garis-garis skala ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke atas 99, 100 ya, misalnya seperti itu. Nah, berarti setiap kenaikan satu strip ini itu berarti ada kenaikan 1 derajat. Nah, berarti kalau dibuat strip dari bawah sampai ke
atas, ini berarti 100 dikurangi 0, berarti ini ada 100 garis, berarti ada 100 skala. Begitu juga pada reamur, dari 80 sampai 0 ini dibuat strip ya. Setiap strip itu adalah 1 derajat. Jadi di sini ada jumlah sampai ke atas itu ada 80 skala ya. Karena 80 dikurangi 0. Kemudian Fahrenheit pun demikian. Jadi di antara 212 sampai 32 ini kalau dibikin garis-garis skala maka jumlahnya menjadi 180 skala. Dan pada skala Kelvin itu berarti 373 dikurangi 273 berarti semuanya ada 100 skala. Nah, coba perhatikan dari sini, maka ini berbeda-beda. Celsius ada 100 skala, reamur ada 80 skala, Fahrenheit 180 skala, dan Kelvin 100 skala. Dari sini dapat kita lihat bahwa ketika termometer Celsius menunjuk angka 100 derajat, maka reamur menunjuk angka 80 derajat, kemudian Fahrenheit menunjuk angka 212, dan Kelvin menunjuk angka 373 derajat. Dan apabila Celsius menunjuk angka 0 derajat, maka reamur juga 0 derajat, dan Fahrenheit menunjuk angka 32 derajat, sedangkan Kelvin menunjuk angka 273 derajat. Nah, sekarang bagaimana apabila skala Celsius ini menunjuk angka 20 derajat? Artinya ketika raksa ini naik sampai angka 20, berapakah nilai yang ada pada skala reamur, nilai yang ada pada skala Fahrenheit, dan skala Kelvin? Untuk menjawabnya, marilah kita lihat dulu perbandingan skala termometernya. Tadi kita ingat bahwa Celsius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin memiliki perbandingan skala 100, 80, 180, dan 100. Kemudian kita perkecil bilangannya, berarti dibagi 20 menjadi 5, 4, 9, dan 5. Untuk mempermudah, kita coba dulu 3, yaitu Celsius, reamur, Fahrenheit, perbandingan skalanya. Karena kalau pada Kelvin itu kan setara dengan Celsius, sama-sama 100 skala. Nanti perbandingan khusus dengan Celsius saja. Untuk mempermudah, kita bandingkan skala Celsius, reamur, dan Fahrenheit. Ingat ya, CRF 549. CRF 549. Kenapa di sini diberi plus minus 32? Ingat bahwa skala Celsius pada titik tetap terbawahnya itu angkanya 0. Kemudian reamur juga begitu, titik tetap terbawahnya adalah 0. Sedangkan Fahrenheit titik terbawahnya adalah 32. Jadi kalau ada skala Fahrenheit pasti di situ ada angka 32, bisa ditambah, bisa dikurangi. Seperti apa? Yuk kita lihat lanjutannya. Yang pertama adalah konversi skala Celsius dengan reamur. T adalah bilangan yang belum diketahui. Apabila skala Celsius dijadikan ke reamur, maka kita ingat perbandingan skala tadi. CRF 549. R itu 4, berarti kita tulis 4. Kemudian C adalah 5, berarti 4 dibagi 5 kali bilangan itu. Begitu juga untuk menjadikan reamur ke skala Celsius, berarti yang belakang dulu 5 dibagi 4 dikali bilangan itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, 20 derajat Celsius, 20 derajat Celsius itu ada berapa reamur? Berarti kita masukkan rumusnya saja. Berarti rumusnya di sini ya. 4/5 kali T derajat Celsius. Nah, ini kita tinggal masukkan saja T-nya diganti 20. Jadi T-nya kita ganti 20. Berarti 4/5 dikali 20 derajat reamur. 4/5 kali 20 adalah 80 bagi 5 derajat reamur. 80 bagi 5 sama dengan 16 derajat reamur. Jadi 20 derajat Celsius itu setara dengan
16 derajat reaumur. Yang kedua adalah konversi skala Celcius dengan Fahrenheit. T derajat Celcius dijadikan ke Fahrenheit. Ingat tadi kalau ada Fahrenheit pasti ada 32-nya. Karena titik tetap terbawah skala Fahrenheit adalah 32, bukan 0. Fahrenheit memiliki skala 9, maka kita tulis 9. Kemudian Celsius perbandingan skalanya 5. Jadi 9 per 5 kali bilangan itu ditambah 32. Ingat rumus matematis, apabila kali ditemukan tambah, maka yang dikurung adalah kalinya. Dan sebaliknya, apabila skala Fahrenheit dijadikan Celsius, berarti Celsius dulu. 5 per 9 kali T dikurangi 32. Secara matematis, kali kemudian kurang berarti yang diselesaikan adalah kurangnya dulu. Nah, berarti kita bisa menjawab juga 20 derajat Celcius tadi ada berapa derajat Fahrenheit. Berarti kita tinggal masukkan rumusnya 9 per 5 kali T ditambah 32. T masukkan bilangan ini. Ya, kemudian 9 per 5 kali 20 ditambah 32. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, berarti 180 bagi 5 ditambah 32. 180 bagi 5, 36, kemudian ditambah 32, jadi sama dengan 68. Jadi 20 derajat Celcius itu setara dengan 68 derajat Fahrenheit. Yang ketiga adalah konversi skala reaumur dengan Fahrenheit. Reaumur dijadikan Fahrenheit sama seperti tadi, berarti 9 per 4, karena Fahrenheit adalah 9, reaumur adalah 4, berarti 9 per 4 kali T ditambah 32. Sebaliknya, Fahrenheit menjadi reaumur berarti 4 per 9 kali T dikurangi 32. Kita selesaikan soal yang tadi, berarti 16 derajat reaumur tadi ya ketemunya ya. Ada berapa Fahrenheit? Berarti kita masukkan rumusnya. Nah, berarti 9 per 4 kali T tambah 32. T-nya berarti kita masukkan bilangan yang ada di sini. Berarti 9 per 4 kali 16 ditambah 32. 9 kali 16 per 4 itu ada 36. Dan plus 32 berarti 16 derajat reaumur itu ada 68 Fahrenheit. Berarti sama dengan yang tadi ya. Yang keempat adalah konversi skala Celcius dengan Kelvin. Kenapa Celsius ini dijadikan konversinya dengan Kelvin? Ini lebih mudah karena skala Celsius dan Kelvin sama-sama memiliki skala 100 ya. Jadi untuk menjadikan K ke Celsius tinggal bilangan itu dikurangi 273. 273 ingat diambil dari titik tetap terbawah skala Kelvin. Kemudian Celsius menjadi Kelvin, berarti bilangan itu tinggal ditambah 273 Kelvin. Nah, berarti kita juga bisa menjawab bahwa 20 derajat Celsius itu sama dengan berapa Kelvin, tinggal bilangan itu ditambah dengan 273. Berarti 20 ditambah 273 sama dengan 293. Berarti 20 derajat Celcius setara dengan 293 Kelvin. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa untuk menuliskan derajat Kelvin, ini bacanya derajat Kelvin tetapi tidak ada tandanya derajat seperti pada skala yang lain, ada reaumur dan Fahrenheit ya. Kenapa? Karena Kelvin ini mengatakan suhu mutlak atau suhu absolut ya, yaitu suhu yang menunjukkan skala 0. Pada suhu mutlak, suhu 0 dianggap sebagai suhu terdingin yang secara teoritis itu terjadi di alam. Ya, jadi penulisannya Kelvin tidak perlu pakai derajat seperti ini, tapi membacanya tetap derajat Kelvin. Dan satuan
Kelvin inilah yang dijadikan sebagai satuan suhu secara internasional. Juga perlu kalian ketahui bahwa untuk konversi skala Kelvin ke reaumur atau Fahrenheit, itu ibu tidak bikinkan rumusnya di sini, tetapi nanti seandainya Kelvin itu dijadikan ke Celsius, seandainya Kelvin itu dijadikan ke reaumur atau Fahrenheit, maka dia harus melalui rumus ke Celsius dulu. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, dari jawaban tadi berarti kita bisa jawab bahwa bila skala Celsius menunjuk angka 20, maka skala reaumur menunjuk angka 16, dan skala Fahrenheit menunjuk angka 68, sedangkan angka Kelvin menunjuk angka 293. Untuk lebih jelasnya agar rumus-rumus tadi bisa diterapkan, yuk kita lihat latihan soal konversi skala suhu. Soal pertama, perhatikan gambar pengukuran suhu. Termometer Fahrenheit menunjuk suhu titik-titik. Nah, berarti kita lihat gambar di sini. Ada 2 termometer berskala Celsius dan Fahrenheit. Dan Celsius menunjuk angka 60 derajat. Berapakah Fahrenheit-nya? Ya, kita berhitung sekarang. Berarti kalau Celsius dan Fahrenheit, ingat ya perbandingan skalanya adalah CRF 549. Berarti C-nya 5, F-nya 9. Ya, berarti kita selesaikan sekarang. Kita tulis berarti 60 derajat Celsius ada berapa Fahrenheit. Berarti di belakang dulu, jangan lupa Fahrenheit dulu yang ditulis. Fahrenheit itu 9 perbandingan skalanya, kemudian Celsius adalah 5. Berarti 9 per 5 kali bilangan itu ditambah 32. Tinggal kita masukkan aja dari rumusnya. 9 per 5 kali 60 ditambah 32. Diselesaikan dulu yang ada di kurung, berarti 9 kali 60, 540 dibagi 5 ditambah 32. 540 dibagi 5 ada 108 ditambah 32. Jadi 60 derajat Celsius sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Jadi pilihannya adalah yang D. Soal yang kedua, perhatikan gambar termometer Fahrenheit dan Celsius berikut ini. Nilai X adalah titik-titik. Kita lihat di sini Fahrenheit menunjuk angka 95, berarti Celsius akan menunjuk angka berapa? Kita hitung sesuai dengan rumus tadi, kita selesaikan ya. Kita tulis bahwa 95 derajat Fahrenheit ada berapa Celsius. Ingat perbandingan skala bahwa CRF 549 ya, ini CRF 549 ya. Kita ingat rumusnya tadi. Nah, berarti kita ambil yang belakang dulu, berarti ada 5. Kemudian F-nya 9. Dan ingat kalau ada Fahrenheit berarti di sini ada tambahan 32. Nah, apabila Fahrenheit menjadi Celsius berarti dikurangi 32. Nah, jadi rumusnya adalah 5 per 9 kali 95 dikurangi 32. Kita lihat. 5 per 9 kali T dikurangi 32, kita masukkan, T diganti 95. Berarti 5 per 9 kali 95 dikurangi 32. Ingat secara matematis apabila ada perkalian dan pengurangan, selesaikan dulu bagian pengurangannya. Sehingga 5 per 9 dikalikan 95 dikurangi 32 ada 63. Nah, kemudian 5 kali 63 ada 315 dibagi 9. 315 dikurangi 9 ada 35 derajat Celsius. Jadi, 95 derajat Fahrenheit setara dengan 35 derajat Celsius. Jadi, pilih yang mana? Berarti jawabnya adalah C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Hasil pengukuran suatu benda dengan termometer Kelvin menunjukkan 348 Kelvin. Berapa hasil pengukuran ini pada termometer reaumur? Ingat ya bahwa tadi Ibu memberikan rumus
Kelvin itu Ibu konversikan dengan Celsius. Jadi tidak ada rumus Kelvin ke reaumur tadi. Berarti penyelesaiannya adalah kita jadikan diubah dulu ke Celsius ya, supaya kita lebih mudah. 348 Kelvin ada berapa Celsius? Rumusnya ingat ya, bahwa bilangan itu dikurangi dengan 273. Nah, kemudian kita masukkan, berarti 348 dikurangi 273. Ada berapa? 75 derajat Celcius. Nah, ini berarti baru jadi Celcius, padahal permintaannya adalah reaumur. Berarti ini akan kita jadikan ke reaumur. Nah, seperti tadi, sekarang kita jadikan reaumur. 75 derajat Celcius ada berapa reaumur? Ingat CRF 549. CRF 549. Ini yang harus diingat ya, supaya tidak terbalik. CRF 549. Berarti R di sini ada skalanya 4 ya. Berarti nanti 4 C-nya adalah 5. Berarti pasti 4/5 kali 75. Oke, 4/5 kali 75. Berarti 4 kali 75 itu ada 300 dibagi 5 sama dengan 60 derajat reaumur. Jadi 75 derajat Celcius setara dengan 60 derajat reaumur. Ini jawabnya. Oke, sudah paham belum anak-anak? Sekali lagi ya, kita coba rumus yang tadi. Soal berikutnya. 4 konversikan min 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Ingat ya, bahwa suhu itu bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Jadi kita selesaikan, ingat rumusnya bahwa min 40 derajat Celcius ke Fahrenheit, ingat Fahrenheit itu skalanya 9, Celcius skalanya 5, berarti 9/5. Kita tulis 9/5 kali T ditambah 32. Kita masukkan T, kita rubah atau kita masukkan menjadi min 40, berarti 9/5 kali min 40 ditambah 32. Ingat, secara matematis perkalian dengan tambah diselesaikan dulu perkaliannya. Berarti 9 kali min 40, bilangan positif dikalikan negatif, ketemunya adalah negatif. Jadi min 360 dibagi 5 ditambah 32. Min 360 dibagi 5 itu ketemunya min 72. Baru ditambah 32. Ayo berapa? Min 72 ditambah 32? Ya, betul. Min 72 ditambah 32 adalah min 40. Perhatikan baik-baik, berarti di sini kesimpulannya apa? Min 40 derajat Celcius sama dengan min 40 derajat Fahrenheit. Jadi kita bisa simpulkan bahwa skala Celcius dan reaumur akan menunjuk angka yang sama, yaitu pada suhu min 40 derajat. Demikianlah pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.